kayak sakit, keracunan atau kayak infeksi atau apa itu kenapa sih? Ya, kenapa ya? Karena di dalam tubuh kita sudah ada yang menjaga kayak imun, Iya, sistem pertahanannya kan. Nah, terus ini juga misalnya nih, contohnya Tessa lagi main masak-masakan tuh, terus kegores kena apa? Kena pisau. Itu kenapa dia berdarah, tapi dia nggak kenapa-napa, misal nggak demam, nggak ini, nggak itu kenapa? Karena ada sistem pertahanan tubuh. Nah, ternyata itu tubuh manusia kita ini, itu tuh ibaratnya kayak sebuah negara yang dijaga ketat sama pemerintah, kayak sama tentara, polisi. Nah, tubuh kita itu kan memiliki sistem keamanan tuh, yang kita miliki secara sangat canggih. Terus yang itu tuh kayak untuk mencegah mencegah penyakit, mencegah infeksi, keracunan. Itu tuh karena kita tuh kan punya sistem pertahanan tubuh tuh, kayak yang berlapis-lapis. Ada yang bertugas untuk tembok luar atau di kulit ini. Terus ada yang bertugas untuk menjadi prajurit, ada yang bertugas sebagai mata-mata atau intelijen yang mengingat wajah musuh, supaya kita itu kayak itu tuh si bentengnya itu, sistem imun ini itu dia menjaga tubuh kita dari kuman, dari bakteri. Makanya kita tadi nggak keracunan, nggak sakit kan. Nah, pada hari ini itu siapa yang tahu dari yang ibu jelasin tadi, siapa yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Materi apa? sistem pertahanan tubuh, Ibu. Sistem apa? Sistem pertahanan tubuh. Ini yang pertama itu ibu akan menjelaskan sistem pertahanan tubuh eksternal dan internal. Sistem pertahanan tubuh itu kan dibagi menjadi dua tuh, sistem eksternal dan sistem internal. Teman-teman Anda semua tolong diperhatiin ya, ibu mau menjelaskan nih. Itu tuh apa sih sistem pertahanan tubuh itu apa? Coba dibaca. Ranisa, coba dibaca. Apa itu sistem pertahanan tubuh? Nah, definisi sistem imun. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem perlindungan yang terdiri atas organ, jaringan, sel, dan molekul. Nah, di sini itu apa sih sistem pertahanan tubuh itu? Nah, sistem pertahanan tubuh itu sistem pertahanan yang untuk melindungi diri kita, yang terdiri dari organ, jaringan, sel, molekul yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari penyakit. Jadi, kenapa kalau kita tadi misalnya kita lagi mainan nih, beraktivitas, kita main bola, kita main ini, terus kan kotor tuh kan banyak kumannya kan, tapi kenapa kita nggak langsung sakit? Karena kita punya sistem imun pertahanan tubuh. Nah, fungsi utamanya sistem pertahanan tubuh itu, yang pertama dia melindungi tubuh dari berbagai serangan mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, itu tadi tuh dia itu menjaga tubuh agar tidak selalu jatuh sakit, meskipun setiap hari dia terpapar kuman di lingkungan sekitar. Kayak tadi kan kita setiap hari beraktivitas kan, nah dan kita nggak sakit karena kita punya sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya dua garis besar pertahanan itu, yang pertama ada sistem imun itu bekerja secara alami dan terbagi menjadi dua mekanisme perlindungan utama. Yang pertama ada pertahanan tubuh. Apa itu yang pertama? Pertahanan tubuh eksternal. Yang kedua ada pertahanan tubuh internal. Pertahanan tubuh eksternal itu sistem perlindungan yang berada di bagian luar tubuh dan berfungsi mencegah masuknya patogen. Yang kedua itu pertahanan tubuh internal, sistem pertahanan perlindungan yang bekerja di dalam tubuh untuk melawan patogen yang berhasil menembus benteng luar. Maksudnya pertahanan tubuh eksternal itu dia kan tadi perlindungan yang berada di bagian luar. Maksudnya itu kayak misalnya nih kita habis main kan banyak kuman, dia bisa masuk, dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita karena itu tadi ada pertahanan tubuh eksternal yang
nanti di dalam tubuh tuh masih ada pertahanan tubuh yang namanya pertahanan tubuh internal. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh tuh si patogen ini sudah berhasil masuk dalam tubuh kita, tuh kan nanti ada entah itu nanti tubuh kita tuh rasa nggak enak badan lah, lemes lah. Nah itu tuh nanti tuh dibantu sama tubuh pertahanan tubuh internal atau sistem perlindungan yang bekerja di dalam tubuh untuk melawan patogen yang berhasil menembus benteng luar. Jadi waktu dia masuk, itu kan kita nggak harus jatuh sakit, nggak langsung demam, nggak langsung tipes, nggak langsung ini, karena itu tadi ada pertahanan tubuh internal. Selanjutnya, pertahanan tubuh eksternal. Pertahanan tubuh eksternal itu atau garis pertahanan pertama. Dia itu merupakan pelindung fisik dan kimiawi di permukaan luar tubuh untuk mencegah masuknya kuman. Nah, komponen-komponennya eksternal itu dia meliputi apa saja, Tessa? Kulit. Ya, yang kedua ada apa lagi? Air mata dan air liur. Terus air dan asam lambung. Terus ada lagi nih rambut hidung, kelewatan ya dia bacanya ya. Nah, Ibu di sini mau menjelaskan apa sih komponen yang dimiliki oleh kulit itu tadi. Nah, yang pertama itu kulit itu dia lapisan terluar tubuh yang berfungsi sebagai penghalang fisik utama dari masuknya kuman. Nih, coba nih dilihat, boleh dilihat nggak itunya, kulitnya? Kulit tangan atau kulit apa terserah. Kulit pertahanan kita nih kan, ini ada kulitnya nih. Nah, dia itu kan lapisan terluar tubuh di luar sini. Nah, sebagai penghalang fisik utama masuknya kuman. Jadi misalnya kuman mau masuk tuh dia masih yang pertama kehalang sama kulit. Yang kedua ada rambut hidung di sini. Ini kan kita punya rambut hidung nih. Itu dia membantu menyaring debu dan mikroorganisme yang masuk bersama udara. Kan fungsinya rambut hidung itu kan menyaring udara kan, menyaring debu, menyaring udara yang masuk tuh tadi kan. Makanya kita nggak langsung flu, nggak langsung ini karena ada rambut hidung tadi. Terus ada air mata dan air liur. Air mata dan air itu tadi mengandung enzim lisosim yang berfungsi menghancurkan dinding sel bakteri. Yang selanjutnya ada lendir atau mukus, cairan pada saluran pernapasan yang bertugas menangkap debu dan kuman. Terus yang terakhir itu ada asam lambung, dia membantu membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan dan minuman. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada selain membawa PowerPoint, Ibu ada di sini media tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh itu ada apa aja? Yang pertama, ada kelenjar getah bening nih.
3. Di sini anak-anak ibu siapa yang pernah kena usus buntu? Ayo. Nah, itu kenapa? Kenapa kamu gejalanya tuh awalnya kenapa kok bisa kena usus buntu? Kebanyakan makan mie, Bu. Banyak makan mie, habis itu makan yang instan-instan, Ya. berlebihan. Sehari berapa kali kok bisa sampai kena usus buntu? Pokoknya seminggu tuh kebanyakan tuh ada 4 hari gitu. 4 hari makan itu terus. Nah, itu kamu sembuhnya diapain itu? Dioperasiin. Berarti kita itu nggak boleh makan instan yang berlebihan. Boleh tapi nggak boleh berlebihan. Apalagi kan karena mie itu kan berapa hari sih? Siapa yang tahu berapa hari sih dia bisa dicerna di dalam usus itu? 1 minggu. 1 minggu kan? Nah, maka itu tadi Wawan berapa hari sekali tadi? 4 hari. 4 hari tiap hari itu sebulan lah baru bisa kayak itu ya. Iya. Terus yang selanjutnya ada sistem pertahanan tubuh internal. Sistem pertahanan tubuh yang kedua itu dia jika patogen atau kuman tadi berhasil masuk atau menembus pertahanan tubuh eksternal, yang pertama tadi si kulit ini tadi, itu tuh dia si siapa tadi si internal ini dia langsung kayak otomatis dia mengaktifkan sistem pertahanan internal di dalam ini tadi. Si internal itu kan di dalam tuh. Nah, mekanismenya itu meliputi yang pertama ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih itu berperan penting untuk mengenali, melawan, menghancurkan mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua ada fagositosis. Fagositosis ini proses ketika sel darah putih menelan dan menghancurkan patogen secara langsung. Terus yang selanjutnya itu ada peradangan atau inflamasi. Peradangan itu respon tubuh terhadap infeksi atau luka yang ditandai dengan gejala kemerahan, bengkak, panas, dan nyeri. Terus selanjutnya penyakit yang misalnya kita si internal tadi dia nggak berhasil mencegah si patogen, kan patogen udah masuk tapi dia nggak berhasil mematikan lah, apa sih bahasanya, mematikan si patogen itu di dalam. Itu tuh ada penyakitnya. Yang pertama ada kita kena demam. Nah, demam itu dimana peningkatan suhu tubuh sebagai respon terhadap infeksi yang berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta mengaktifkan aktivitas sistem imun. Kedua ada antibodi. Nah, antibodi ini diproduksi oleh sel limfosit untuk mengenali, mengikat, dan melawan patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Fakta menarik dari sistem pertahanan tubuh internal itu yang pertama, coba dibaca, Cipa, boleh dibaca, Ibu boleh bantu baca? Yang fakta menarik dari sistem ini. Kerjasama yang sinergis itu kulit dan sistem internal bekerja layaknya benteng berlapis. Kulit menahan kuman di luar, namun jika kulit terluka atau kuman berhasil masuk, sel darah putih dan mekanisme radang akan langsung sigap menyerang patogen tersebut di dalam jaringan tubuh. Terus selanjutnya ada menjaga kesehatan sistem imun. Menjaga kesehatan sistem imun itu dapat bekerja secara optimal dalam melindungi tubuh dari serangan patogen. Kita juga harus menerapkan pola hidup sehat. Jangan makan makanan yang instan setiap hari, seblak, bakso aci, atau apalagi tadi mie instan kayak gitu. Kita tuh harus mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Contohnya makan apa coba? Makan buah. Makan buah, terus makan sayur, makan daging yang 4 sehat, 5 sempurna. Dari mengonsumsi makanan yang seimbang juga, kita tuh juga harus seimbang dengan berolahraga secara teratur, kayak senam, lari pagi, beraktivitas lah. Itu kan sama aja kayak berolahraga tuh yang menghasilkan keringat. Terus di samping itu juga harus istirahat yang cukup, tidur 8 jam, jangan tidur di atas jam 12 ini.
main bola itu kita langsung kalau habis beraktivitas kita langsung mandi. Terus membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jadi simpulannya itu sistem. Nah di sini kita akan berdiskusi secara berkelompok. Jadi ibu akan membagi 3 kelompok. Ibu di sini akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk berdiskusi ya. Nanti kalian bagi sendiri ya kelompok-kelompoknya. Ini ada kelompok 3 kelompok, nanti kalian bagi sendiri teman-temannya ya. Yang kelompok 1 ibu aja yang bagi bu. Ibu aja nih yang bagi. Ya. Jadi yang pertama kelompok 1 ada 4 orang. Ini yang depan ini kelompok 1 nih. Ini kelompok 1 ya. Nanti didiskusiin sama teman-temannya. Terus yang kedua ini ada 3 orang, Maya, Raisa sama Reva. Yang ketiga terakhir ada Ain, Ranisa sama Sadir. Ini kalian coba diskusi sama teman-temannya, terus diisi. Habis itu nanti dijelaskan satu kelompok aja yang maju. Nanti baca tentang kelompok 1, 2 atau 3. Ananda ada yang susah nggak? Biar kalau yang nggak paham boleh tanya ke ibu ya. Jadi ini jadi itu nggak bisa. Bisa? Bisa ya. Itu misalnya di kelompok 1 ya. Ini nanti ini kelompok 2 tadi kelompok 2. Kelompok 3 bisa? Saya boleh cari ya. Ini nanti ditulis ya kelompok 2 gitu, namanya siapa aja gitu. Kelompok mana nih yang bisa mewakilkan untuk menjawab studi kasus lembar kerja jawaban yang ibu kasih? Itu kelompok mana? Silakan kelompok 1 dibaca. Langsung jawab. Iya, langsung jawaban aja. Enggak, studi kasusnya dibaca juga, tapi singkatnya. Studi kasusnya, Ya. Andi adalah siswa yang sangat aktif. Suatu hari saat jam istirahat, Andi tidak sengaja tergores pagar. Kasusnya itu, Andi adalah siswa yang sangat aktif. Suatu hari saat jam istirahat, Andi tidak sengaja tergores pagar sekolah hingga kulitnya luka dan sedikit berdarah. Selain itu, di sekolahnya sedang ada teman yang sakit, flu dan batuk sehingga banyak virus yang beredar di udara kelas. Namun, anehnya meskipun Andi terkena luka dan menghirup udara yang mungkin mengandung kuman, tubuh Andi tidak langsung mengalami infeksi parah atau sakit. Tugas dan pertanyaannya yang pertama itu identifikasi pertahanan tingkat pertama. Saat kulit Andi tergores, bagian mana dari tubuh yang rusak? Jelaskan fungsi kulit sebagai garis pertahanan. Jaringan tubuh yang rusak itu yang pertama itu ada jaringan kulit. Yang rusak itu tuh bagian epidermis dan dermis serta pembuluh darah di sekitarnya. Fungsi kulit sebagai garis pertahanan yakni sebagai penghalang fisik dan mekanis atau physical barrier yang mencegah mikroorganisme seperti patogen masuk ke dalam jaringan tubuh. Udah cukup? Beri aplaus untuk kelompok 1 teman-teman. Nah, tadi itu kan udah dijelasin kan sama kelompok 1 kenapa si Andi tadi waktu kegores itu gimana sih kan saat tubuh dia kegores itu kan bagian mana dari tubuh dia yang rusak. Jadi yang kena itu tadi apa? Epidermis dan dermis. Karena dia itu kan garis pertahanan tubuh pertama ya, yang di luar itu kan. Kalau fungsi dari kulit sebagai garis pertahanan itu apa sih? Coba disebutin. Itu fungsi kulit tadi apa? Fungsi kulit yang pertama sebagai apa? Sebagai penghalang apa sih? Penghalang apa? Kayak dia kan jadi benteng tadi kan? Iya. Nah itu sebagai apa? Sebagai yang pertama, nih Bu aja jawab ya. Penghalang fisik yang pertama. Yang kedua dia sebagai kondisi lingkungan yang
bekerja sama secara mereka tuh saling bekerja sama satu sama lain, saling secara bekerja sama secara erat. Terus dengan memahami mekanisme ini kita tuh bisa lebih menghargai pentingnya menjaga kebersihan diri. Jadi kayak mencuci tangan, habis beraktivitas mandi kayak gitu ya. Terus menerapkan pola hidup sehat agar kesehatan tubuh kita itu tetap terpelihara dengan baik. Dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah Anda semua bisa menerima dengan baik atau paham sama yang Ibu sampaikan pada hari ini? Kalau nggak paham nanti boleh ya ditanyakan. Sebelum Ibu tutup, baik anak-anak semua, Ibu cukupkan ya materi kita pada hari ini. Kita sambung lagi ke minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa dibaca ya, buku-bukunya itu jangan lupa dibaca. Ini semuanya udah pada mau pulang apa mau ke kantin sih? Mau pulang ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta maaf ya kalau kalian ada yang kurang paham.